Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tugas besar kami yang berjudul Employee Profile Management System atau IPMS dari perusahaan game developer. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Saya Egi Agung Santoso Pardede dengan NIM 1020 223 00 266. Saya Nanda Yusan Nafis dengan NIM 10 20 22 300 324. Saya Nala Fit Bahtiar dengan NIM 10 20 22 300 298. Untuk Jordi Rusli, beliau sudah kami hubungi, tetapi beliau tidak bisa dihubungi, jadi kami memutuskan untuk memulai rekaman tanpa Jordi Rusli. Oke, kita next. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Perusahaan game developer membutuhkan manajemen profil karyawan yang sangat efektif untuk mengelola sumber daya manusia dengan baik. Di era digital ini, Employee Profile Management System dirancang untuk mengelola data karyawan mulai dari pengumpulan, pemasukan, penyimpanan, hingga pengelolaan dan akses data serta pembuatan laporan. Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data karyawan, memastikan informasi selalu up to date dan mendukung pengambilan keputusan bisnis. Dalam industri game development, di mana dinamika tim dan keterampilan khusus sangat penting. APMS membantu perusahaan menjaga data karyawan tetap akurat dan memudahkan proses manajemen pengembangan serta pelatihan karyawan. Gambaran proses bisnis ini di sini adalah satu, pengumpulan data karyawan yang akan dilakukan oleh HR. Yang kedua, pemasukan data ke database yang akan dilakukan oleh database entry database. Yang ketiga adalah pengelolaan dan pembaruan data yang akan dilakukan oleh HR manager. Dan yang keempat akan pengaksesan data dan laporan data. Di sini pembagian tugasnya yaitu pertama di sini seharusnya Jordi Rusli, tapi karena tidak ada Jordi Rusli, jadi kami mengerjakan sesama-sama kami bersama. Nomor dua ini sebagai HR di sini, sorry, sebagai data entry spesialis di sini yang bertugas sebagai pemasuk data-data ke database dalam pembagian tugas yaitu Nanda. Dan yang ketiga sebagai HR manager sebagai pengelola dan pembaruan data di sini saya sendiri yaitu Egi Agung Santoso Pardede. Dan yang keempat pengaksesan dan laporan data atau bisnis analis di sini bisnis analis akan diperankan oleh Naila. Oke. Di sini role tadi sudah saya jelaskan. Di sini ada flowchart kami sendiri. Di sini bisa diklik kalau gambarnya kurang jelas, dimulai dari atas sampai bawah. Jika saya menjelaskan satu-satu akan memakan banyak waktu, jadi eh, saya akan menampilkannya di sini saja sebagai tambahan. Untuk pertama saya akan mengambil Jordi Rusli karena Jordi Rusli tidak ada di sini, yaitu sebagai HR Officer. HR Officer bertugas mengisi dan mengumpulkan formulir data karyawan. Pastikan semua informasi yang diperlukan telah dikumpulkan dan memberikan data berupa file CSV kepada data entry spesialis untuk dimasukkan ke dalam database atau MySQL. Di sini ada contoh data yang dikumpulkan oleh HR Officer. Di sini juga bisa linknya sudah saya tautkan. Bisa diklik, otomatis akan menampilkan data yang dikumpulkan oleh HR Officer. Oke, next. Di sini data entry spesialis akan dijelaskan oleh Nanda dan akan diperankan oleh Nanda. Kepada Nanda, saya persilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan data entry spesialis, mengimpor data dari file CSV atau Excel, serta memasukkan data secara manual melalui antarmuka pengguna. Adalah langkah-langkah penting dalam pengelolaan data yang efisien. Proses impor data dari file CSV atau Excel melibatkan membuka file di aplikasi yang mendukung format tersebut, seperti Microsoft Excel, Google Sheet, atau penggunaan library khusus dalam bahasa pemrograman seperti Pandas di Python. Dan kemudian memetakan kolom-kolom dalam file tersebut ke format yang diinginkan. Sementara itu, memasukkan data secara manual melalui antarmuka pengguna memerlukan form atau aplikasi yang dirancang untuk menerima input data secara langsung dari pengguna, memastikan bahwa setiap entry divalidasi untuk menjaga konsistensi dan integritas data. Untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan akurat, diperlukan mekanisme validasi data yang ketat, seperti pemeriksa format, validasi logis, dan penggunaan batasan atau constraints yang sesuai sehingga kesalahan dan inkonsistensi dapat diminimalisir. Memastikan data yang digunakan adalah tepat dan dapat diandalkan.
Bisa dilanjut. Oke, di sini ada contoh data entry analysis dan contoh programnya. Nah, ini fungsi tambahan data karyawan menambahkan data karyawan ke dalam tabel karyawan di database dengan menggunakan parameter seperti user ID, nama, gender, email, telepon, tanggal lahir, dan nama pekerjaan. Jika terjadi kesalahan seperti user ID yang sudah ada, fungsi ini akan mencetak pesan kesalahan dan melakukan fallback perubahan. Dan di bawah itu ada contoh codingannya. Bisa dilanjut. Nah, ini adalah contoh menjalankan programnya. Ketika program dijalankan, maka user itu akan diminta menginput sesuai program tersebut. Di bawah ada contohnya dan hasil di sebelah kanannya ada. Bisa dilanjut. Oke, ini contoh programnya lagi. Kode ini adalah fungsi Python untuk mengupdate data gaji karyawan ke dalam database. Fungsi ini menggunakan koneksi ke database MySQL dan menangani kesalahan jika nomor registrasi sudah ada atau terjadi kesalahan lain selama proses eksekusi. Bisa dilanjut. Nah, ini sama yang kayak tadi, ada contoh menjalankan program dan hasilnya. Ketika program dijalankan, maka user akan diminta menginput sesuai program berikut. Bisa dilihat, dan hasilnya juga bisa dilihat di sebelah kanan. Oke, lanjut. Nah, di bawah ini adalah kode Python yang mendefinisikan fungsi untuk menambahkan data izin karyawan ke dalam database MySQL. Dengan langkah-langkah seperti ini membuat koneksi, mengeksekusi perintah SQL, dan menangani kesalahan selama proses eksekusi. Di bawah ada contohnya. Oke, lanjut. Oke, ini sama yang sebelumnya. Di sini ada contoh dan hasilnya. Ketika program dijalankan, maka user akan diminta menginput sesuai program berikut. Bisa dilihat contohnya dan hasilnya. Oke, selanjutnya adalah Ya, HR bisa lanjut. Manager. Oh, sorry. Oke, selanjutnya adalah HR Manager. Dalam pengelolaan data karyawan, penting untuk memperbarui informasi yang terkait dengan perubahan yang dilakukan oleh karyawan, seperti pembaruan kontak, alamat, dan lainnya. Hal ini diperlukan agar data yang disimpan dalam database selalu akurat dan relevan dengan kondisi terkini. Selain itu, jika terdapat data karyawan yang sudah tidak relevan atau tidak valid lagi, langkah yang tepat adalah menghapus data tersebut dari database agar tidak mengganggu integritas dan ketetapan informasi yang disajikan. Dengan demikian, proses pengelolaan data karyawan dapat terjaga dengan baik sehingga informasi yang tersedia selalu mutakhir dan bermanfaat bagi aktivitas operasional perusahaan. Oke, di sini ada sebuah codingan menunjukkan kode Python yang mendefinisikan fungsi tambah data absensi untuk menambahkan data absen dalam database MySQL. Langkah-langkah dilakukan seperti berikut. Di sini dia memasukkan user ID, nama, dan tanggal keterangan. Jadi di sini akan memasukkan data, maka hasilnya akan seperti ini. Data absensi akan otomatis masuk ke dalam MySQL. Di sini ada fungsi berikutnya yaitu fungsi delete. Di bawah ini kode fungsi Python hapus karyawan menghapus data karyawan dari tabel database MySQL berdasarkan user ID, termasuk langkah membuat koneksi eksekusi perintah SQL, delete from, penanganan kesalahan, mencetak status berhasil atau gagal, dan menutup koneksi database. Di sini otomatis akan menghapus empat database kalian karena di dalam program kami menggunakan sebuah foreign key. Jadi jika satu tabel dihapus, maka semua tabel harus juga dihapus. Oke, dan di sini hasilnya. Di sini saya mencoba menghapus ID nomor 11 di sini sudah terhapus si Joko. Di sini bisa kita lihat hasilnya. Selanjutnya program update data. Program ini
memperbarui data karyawan dalam database MySQL berdasarkan user ID. Fungsi ini membuat koneksi mengeksekusi perintah SQL update, menangani kesalahan, memberikan status berhasil dan gagal, dan menutup koneksi database. Jadi di sini akan mengupdate database. Di sini menggunakan user ID dan disuruh memasukkan fieldnya atau tabelnya di sini. Oke, dan ini hasilnya kita bisa lihat di sini. Di sini kita akan mengupdate contohnya nomor 10, yaitu si Joko lagi. Di sini pertama pekerjaannya sebagai pengajar. Saya update menjadi OB dan ini berhasil ya. Selanjutnya, di bawah ini menunjukkan kode Python untuk fungsi update data memperbarui data absensi dalam database MySQL berdasarkan user ID. Fungsi ini membuat koneksi mengeksekusi perintah SQL update, menangani kesalahan, mencetak status berhasil atau gagal, dan terakhir menutup koneksi database. Jadi di sini untuk update data absensi menggunakan user ID juga. Di sini bisa kita lihat hasilnya. Dan ini sebelum dan sesudah. Dan berhasil juga. Selanjutnya adalah bisnis analis akan dijelaskan oleh teman saya Naila. Pada Naila saya persilakan. Oke, selanjutnya ada bisnis analis. Itu fungsi untuk mengakses database guna menarik informasi penting seperti data karyawan atau demografi. Adalah kegiatan yang lazim dilakukan dalam lingkungan bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan yang cerdas dan tepat. Proses ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memperoleh wawasan yang mendalam mengenai kinerja organisasi, tren pasar, dan perilaku pelanggan. Selain itu, laporan-laporan berkala yang dihasilkan seperti statistik karyawan atau laporan demografi memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang kondisi internal maupun eksternal perusahaan, memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi peluang atau tantangan yang perlu diatasi. Selain memungkinkan pengambilan data untuk laporan belaka, analisis data secara menyeluruh juga penting dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis yang strategis. Melalui analisis data yang cermat, perusahaan dapat mengidentifikasi tren pasar, pola perilaku pelanggan, hingga prediksi risiko potensial yang mungkin timbul. Hal ini memungkinkan manajemen untuk merumuskan strategi yang lebih terukur dan efektif dalam menghadapi dinamika bisnis yang semakin kompleks. Dengan demikian, akses terhadap data yang akurat dan analisis data yang mendalam memegang peran kunci dalam menjaga daya saing perusahaan dan pengoptimalan potensi pertumbuhan di pasar yang kompetitif. Hmm. Ini ada kode Python untuk menampilkan data dari tabel karyawan. Di sini pertama-tama akan mengkonek dulu ke dalam database. Jika sudah terkonek, nanti datanya akan dipilih dari tabel karyawan. Jika data yang dimasuk, jika data yang ada dalam tabel karyawan itu ada, nantinya akan memprint dengan format nama, gender, email, telepon, tanggal lahir, dan nama pekerjaan. Tapi jika di dalam tabel karyawan itu tidak ada data sama sekali, akan memprint tidak ada data karyawan. Ini contoh outputnya ya. Di sini kita memasukkan pilih menu satu yaitu untuk menampilkan data karyawan dan langsung menampilkan data-data yang ada di dalam tabel karyawan. Selanjutnya. Hmm, selanjutnya ini ada kode Python untuk mencari karyawan berdasarkan uh, hmm, ini dari tabel karyawan juga. Cuman di sini kita mencari data karyawan berdasarkan ID. Jika ID yang kita input itu ada, nanti dia akan memprint ID, nama, dan lain-lain. Tapi jika ID yang kita masukkan tidak ada, dia akan menampilkan informasi bahwa karyawan tidak ditemukan. Ini contoh outputnya. Kita milih menu 5 yaitu menu untuk mencari data karyawan dan kita memasukkan ID 1 yang dimana ID 1 itu milik karyawan dengan nama John Doe dan ini ada gendernya, emailnya, telepon, tanggal lahir, dan nama pekerjaan. Selanjutnya, ini yang terakhir ada program untuk menampilkan eh, apa sebutannya bar chart eh, mengenai jumlah karyawan berdasarkan nama pekerjaan.
Ini bisa dilihat, kita milih menu 9, dan lebih tepatnya itu menampilkan bar chart ya. Sini ada bar chart pekerjaan karyawannya dan jumlah karyawan setiap pekerjaan tersebut. Ini antara ada pilihan keempat, yaitu ada pilihan exit program. Di sini nantinya akan memberikan pemberitahuan bahwa program telah selesai. Terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.